Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menerangkan tentang kedudukan akhlak dalam Islam. Anggota kami adalah Muhammad Naufal Mulki Agipari, Rizky Ihsan, Rima, dan Asep. Perkenalkan, nama saya Rima Siti Rohimah. Perkenalkan, nama saya Rizky Ihsan. Pengertian akan dibacakan oleh Rima. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluk yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut terminologi terdapat beberapa definisi akhlak, yaitu yang dikemukakan oleh para ahli. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang dibiasakan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan Abdullah Daraz mengemukakan bahwa akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap yang membawa kecenderungan kepada pemilihan pada pihak yang benar atau akhlak yang baik, atau pihak yang jahat (akhlak yang buruk). Selanjutnya, menurut Abdullah Daraz, perbuatan-perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlaknya apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan bagi pelakunya. Yang kedua, perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena dorongan jiwanya, bukan karena adanya tekanan dari luar seperti adanya paksaan yang menimbulkan ketakutan atau bujukan dengan harapan mendapatkan sesuatu. Di samping istilah akhlak, kita juga mengenal istilah etika dan moral. Ketiga istilah itu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk dari sikap dan perbuatan manusia. Perbedaannya terletak pada standar masing-masing akhlak. Standarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan etika standarnya yaitu pertimbangan akal pikiran, dan moral standarnya adalah adat kebiasaan yang umum yang berlaku di masyarakat. B. Kedudukan akhlak dalam Islam. Yang pertama, berhubungan erat dengan iman. Akhlak yang mulia termasuk salah satu cabang keimanan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi, iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60. Yang paling utama adalah perkataan La ilaha illallah, dan yang terendah adalah membersihkan gangguan dari jalanan, dan rasa malu adalah satu cabang dari iman. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa malu termasuk dalam iman. Tentunya termasuk akhlak lainnya seperti sabar, jujur, syukur, pemurah, tawadu, dan tawakal. Yang kedua, akhlak mengangkat derajat seorang muslim setelah takwa. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang ketiga, yaitu akhlak muliaan akan mendekatkan seseorang dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Dalam hadis, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak bicara, orang yang berpura-pura fasih, dan mutafaihikun. Sahabat berkata, Ya Rasulullah, kami sudah tahu arti tarsarun
dan mutasyaddidun. Lalu apa artinya mutafaihikun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2018. Ia berkata, hadis ini hasan gharib. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunnah Tirmizi. Tentunya kita sebagai kaum muslim berharap di akhirat nanti bisa dekat dengan Rasul. Untuk merealisasikan hal tersebut, di samping usaha-usaha syar'i, kita harus berdoa agar Allah memudahkan dan memberi hidayah dan taufik, sehingga kita bisa melaksanakan di dunia dan mendapatkan yang kita harapkan di akhirat. Amin. Yang keempat, akhlak yang baik memperberat timbangan di akhirat. Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amal perbuatan pun dalam timbangan yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadis sahih. Yang kelima, Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis sahih li ghairihi ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambali dengan lafaz ini dalam musnadnya. Agama kita memiliki banyak prinsip yang harus dianut oleh pemeluknya. Di antara prinsip dasar yang harus kita yakini adalah bahwa agama kita telah sempurna. Sudah sempurna dan sudah paripurna, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi agama kita sudah sempurna. Dari mana kita bisa melihat sisi kesempurnaan Islam? Tentunya tentang tinjauan kesempurnaan agama kita sangat luas. Bahkan kalau kita berbicara tentang kesempurnaan Islam, kita bagaikan berenang di lautan yang tidak ada tepisnya. Saking luasnya. Mulai dari bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, itu ada aturannya dalam agama kita. Bagaimana hubungan manusia dengan orang tua dengan anaknya, manusia dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, bagaimana hubungan dengan tetangganya, manusia dengan rekan kerjanya, semuanya ada aturan dalam agama kita. Termasuk juga bagaimana seorang manusia berhubungan dengan pembantu, dengan majikan, dengan bos, dengan karyawan, semua ada aturannya. Bahkan agama kita mengatur bagaimana hubungan antara muslim dengan non-muslim. Non-muslim nanti dibagi-bagi lagi antara yang ahlul kitab dengan yang non-ahlul kitab. Itu semuanya ada aturan dalam agama kita. Bukan hanya itu, bahkan dalam berbisnis pun dalam agama kita ada aturannya. Ketika seorang akan berpolitik di dalam Islam, ada aturannya. Bahkan ketika seorang dokter akan mengoperasi pasiennya, ada aturannya dalam agama kita. Bukan hanya yang kaitannya dengan manusia, termasuk kaitannya dengan benda mati sekalipun. Seperti bagaimana kita berhubungan dengan sungai, bagaimana kita berhubungan dengan hutan, dengan udara, dengan tanah, semuanya ada aturannya dalam agama kita. Juga bukan hanya kaitannya dengan itu semua, dalam di negeri kita, hubungan bilateral pun diatur antar negara. Saya bawakan satu contoh tesis juga, judulnya bagaimana Islam memandang penyerahan buronan antar negara. Ya kadang-kadang kan orang Indonesia korupsi lalu kabur ke luar negeri, misalnya ke Singapura. Nah, dari Singapura menyerahkan kepada Indonesia, itu ada aturannya. Secara garis besar, ajaran Islam bisa dibagi menjadi 3 bahasan utama, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah adalah keyakinan, pondasi yang akan membuat pola beribadah seorang hamba kokoh dan kuat. Akidah itulah yang akan membuat seorang hamba tidak mudah terombang-ambing dengan godaan-godaan yang ada di dunia ini.
Yang kedua, ibadah. Ibadah ini mengatur tata cara bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan Allah, bagaimana seorang hamba mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini. Yang ketiga, akhlak. Akhlak biasa diistilahkan dengan hablum minan nas, dan ternyata bukan hanya hablum minan nas, bagaimana kita berhubungan dengan manusia dan bagaimana kita berhubungan dengan bangsa-bangsa lain selain manusia yang hidup bersama kita di dunia, misalnya jin, hewan, tumbuhan, batu, dan malaikat. Kalau kita bicara tentang akhlak, jangan bicara tentang muslimin, bicaralah tentang Islam. Karena kalau muslimin banyak yang tidak mempraktekkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Contohnya, kalau kita ke terminal, kalau lewat antara bus aromanya, iya ganti, potong cut ya. cut. Asa tuh gitu banyak bari macanya. Tapi kan lain. Tong dibaca eta mah. Memperhatikan akhlak diajarkan oleh Islam. Iya bukan. Jadi kalau bicara akhlak jangan bicara kaum muslimin dulu, tapi bicara Kalau kita bicara tentang akhlak, jangan bicara tentang muslimin. Bicaralah tentang Islam, karena kalau muslimin banyak yang tidak mempraktekkan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Contohnya, kalau saja kita ke terminal, kalau lewat antar bus, aromanya apa? Bau pesing kan? Nah, maaf ya, yang pipis sembarangan itu kira-kira di KTP, agamanya apa? Islam ya? Jadi, kalau bicara akhlak, jangan bicara kaum muslimin dulu, tapi bicara Islam. Bagaimana Islam memandang akhlak? Apa kedudukan akhlak dalam Islam? Sejauh mana Islam memperhatikan akhlak? Sejauh mana Islam mengistimewakan akhlak di dalam ajarannya? Ini terbagi dalam beberapa poin yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan akhlak. Yang pertama, bahwa akhlak adalah tujuan pertama diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna atau akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273. Yang kedua, akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan akidah. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Lihat, Nabi Muhammad SAW mengaitkan akidah dengan akhlak. Jadi, kalau pengen tahu seseorang akidahnya kuat, lihat saja akhlaknya. Semakin akidah seorang kuat, maka seharusnya akhlaknya semakin baik. Dan kalau kita melihat ada orang akhlaknya jelek, bisa jadi itu imbas dari akidahnya yang belum kuat. Yang ketiga, bahwa akhlak berkaitan dengan hampir seluruh ibadah. Makanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW ketika berbicara tentang ibadah, entah itu sholat, puasa, zakat, selalu hampir sering dikaitkan dengan akhlak. Bagaimana ibadah itu menghasilkan akhlak yang mulia? Pertama, contoh dalam sholat. Ayat yang sering kita hafal yang berbunyi, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam kurung sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau ada seseorang yang sholatnya rajin, tapi ngerumpinya juga rajin, yang keliru apanya itu? Yang keliru
sholatnya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang sholat, kemudian sholatnya tidak mencegah perbuatan yang mungkar, sungguh sholatnya itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusinya, mari kita perbaiki sholat kita, supaya sholat kita ada efek di dalam kehidupan kita. Yang kedua, contoh dalam zakat. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Maksudnya, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Makanya banyak orang zakat hartanya akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, contoh dalam puasa. Nabi Muhammad SAW mengaitkan puasa dengan akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya saat dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dengan puasanya. Puasa tapi suka berbohong, Allah enggak butuh sama puasa dia. Berarti puasa itu harus ada efeknya dalam keseharian kita. Ada orang puasanya rajin, korupsinya jalan, maka berarti puasa itu tidak ada efeknya buat dia. Macam-macam akhlak. 1. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah menyesuaikan dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik ucapan dengan mulut maupun dengan hati. Berzikir kepada Allah melahirkan ketenangan dan ketentraman hati. Berdoa kepada Allah yaitu memohon apa saja kepada Allah. Keterbatasan dan ketidakmampuan manusia sekaligus pengakuan akan penguasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan doa dalam jalan Islam sangat luar biasa karena ia mampu menembus kekuatan manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak terima keterbatasan dirinya sebagai manusia, karena itu dipandang sebagai orang yang sombong, suatu perilaku yang tidak disukai Allah. Tawakal kepada Allah yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat suatu dari keadaan. Tawadu kepada Allah yaitu rendah hati di hadapan Allah, mengakui bahwa dirinya rendah dan hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memanfaatkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. 2. Akhlak kepada diri sendiri. Sabar, yaitu perilaku seorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap menjauhi larangan. Anjir, naon itu nyarambung kita. Oh iya nanti. Sabar, yaitu perilaku seorang terhadap dirinya tersendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ketika ditimpa musibah. Syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Syukur diungkapkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Tawaduk, yaitu rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya, dan miskin. Sikap tawaduk melahirkan ketenangan jiwa, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki yang menyiksa diri sendiri dan tidak menyenangkan orang lain. 3. Akhlak kepada keluarga. Akhlak terhadap keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga yang diungkapkan dalam bentuk komunikasi. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbuat baik dan keduanya dengan ucapan dan atau perbuatan.
Berbuat baik kepada ibu bapak dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain menyayangi dan mencintai ibu bapak. Sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintahnya, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha. 4. Akhlak kepada sesama manusia. Husnuzon berasal dari lafal husnun atau baik dan adhamu dan adamu atau prasangka. Husnuzon berarti prasangka, pemikiran, dugaan baik. Lawan kata husnuzon adalah suuzon, yakni berprasangka buruk terhadap seseorang. Hukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajib wujud husnuzon kepada Allah dan Rasulnya antara lain meyakini dengan sepenuh hati bahwa perintah Allah dan Rasulnya adalah untuk kebaikan manusia, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua larangan agama pasti berakibat buruk. Hukumnya husnuzon kepada manusia mubah dan jaiz. Husnuzon kepada sesama manusia berarti menaruh kepercayaan bahwa dia telah berbuat sesuatu kebaikan. Husnuzon berdampak positif baik bagi pelakunya sendiri maupun orang lain. Tawaduk tawaduk tasnya tadi dulu. Tawaduk berarti rendah hati. Orang yang tawaduk berarti orang yang merendahkan diri. Dalam pergaulan lawan kata tawaduk adalah takabur. Allah berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Quran surat Al-Isra ayat 24. Ayat ini di atas menjelaskan perintah tawaduk kepada orang tua. Tasyamu artinya sikap tenggang rasa, saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia. Allah berfirman, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 109. Ayat tahu. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat tersebut menjelaskan bahwa masing-masing pihak bebas melaksanakan ajaran agama yang diyakini. Ta'awun dan ta'awun artinya ta'awun berarti tolong menolong, gotong royong dan bantu membantu dengan sesama manusia. Allah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. 5. Akhlak terhadap lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah segala sesuatu yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menurut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan agar setiap manusia mencapai tujuan penciptanya dalam pandangan Islam. Seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptanya. Ini berarti manusia dituntut menghormati proses yang sedang berjalan dan terhadap proses yang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan sebagai ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia itu sendiri. Binatang, tumbuhan,
dan benda-benda tidak bernyawa semua. Nggak satu kedua utama. D. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkan apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Ilmu akhlak dapat pula disebut sebagai ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia. Objek pembahasan ilmu akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jika kita katakan baik atau buruk, maka ukuran yang harus digunakan adalah ukuran normatif. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk sebagai individu maupun sosial. Tapi sebagian orang juga menyebutkan ilmu akhlak adalah tingkah laku manusia, namun perlu ditegaskan bahwasanya dijadikan objek kajian ilmu akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas kehendak dan kemauannya. Sebenarnya mendarah daging dan telah dilakukan secara kontinu atau terus-menerus sehingga mentradisi dalam kehidupannya. Manfaat ilmu akhlaku. Untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntut kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, mengatur adab pergaulan berbangsa dan bernegara, serta tujuan dan manfaat lain. Ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kehidupan manusia yang beriman dan berilmu. Akan lebih utama daripada orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Sebab dengan pengetahuan dan ilmu akhlak, seseorang akan lebih sadar mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang mengantarkan kepada kebahagiaan dan mana yang menjerumuskan kepada kesesatan dan kesengsaraan untuk dirinya. Dengan demikian, seseorang akan selalu berusaha untuk memilih dan melakukan kebaikan atas petunjuk Allah dan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tercela dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Pembagian akhlak dalam Islam ada dua. Pembagian akhlak yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mudzammumah. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Akhlak mahmudah yakni akhlak terpuji dan atau akhlak yang baik, contohnya pemaaf, sabar, ikhlas, menepati janji, qanaah, jujur, penyayang, pemurah, baik hati, husnuzon, dan lainnya. Di mana akhlak mahmudah ini semuanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain. Karena setiap akhlak terpuji ini telah ada tuntutannya dan ajarannya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dari Imam Malik berkata, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam ialah malu. Malu merupakan dasar akhlak manusia, karena dengan memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan keji. Akhlak mudzammumah, akhlak tercela atau perbuatan yang buruk, contohnya sum'ah, melakukan perbuatan atau berkata sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan bermaksud agar namanya dikenal. Ujub, mengagumi diri sendiri. Takabur, membanggakan diri sendiri karena merasa dirinya jauh lebih hebat dibandingkan orang lain. Tamak, serakah,
atau rakus terhadap apa yang ingin dimiliki. Malas, enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Memfitnah merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Memfitnah merupakan salah satu dosa yang sangat dilarang oleh agama karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bakhil, pelit, medit, atau tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Bakhil, pelit, medit, atau tidak suka membagikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain. Riya, beramal atau melakukan suatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat oleh orang lain, untuk mendapatkan pujian dengan kata-kata. Aspek yang mempengaruhi akhlak. 1. Tabiat, adat, dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Perbuatan yang telah menjadi adat kebiasaan tidak cukup hanya diulang-ulang saja, tetapi harus disertai kesukaan dan kecenderungan hati terhadapnya. Segala perbuatan baik atau buruk akan menjadi adat kebiasaan karena dua faktor: kesukaan hati kepada sesuatu pekerjaan dan menerima kesukaan itu dengan melahirkan sesuatu perbuatan. Dan dengan diulang-ulang secukupnya. Adapun berulang-ulang sesuatu tidak ada gunanya dalam pembentukan adat kebiasaan, seperti seseorang yang sakit yang berulang-ulang menelan obat yang sangat pahit yang tidak disukainya, mengharap lekas sembuh supaya tidak menelannya lagi. Baginya penelanan obat itu tidak menjadi adat kebiasaan. Seperti seorang murid yang malas pergi ke sekolah. Dia pergi ke sekolah hanya karena tekanan orang tua, sehingga apabila tidak ada tekanan orang tua tersebut, ia tidak mau pergi ke sekolah. Akan tetapi kita melihat peminum minuman keras yang diulang-ulangi meminum minuman keras tersebut. Alasan dalam contoh ini adalah bahwa orang yang sakit itu hatinya tidak suka minum obat padahal ia ingin sehat kembali. Maka karena kesukaan hati dalam suatu perbuatan dan mengulanginya tidak nyata ada sehingga tidak menjadi adat kebiasaan. Demikian juga seorang murid yang hatinya tidak suka pergi ke sekolah, di mana ia hanya pergi karena tekanan orang tua, hal itu tidak dikatakan kebiasaan. Adapun peminum minuman keras yang suka meminum minuman keras dan kesukaan ini diulang-ulanginya, maka hal inilah yang menjadi adat kebiasaan. Mengulangi suatu hal dan kesukaan hati saja tidak cukup dikatakan suatu kebiasaan. Barang siapa yang ingin berulang kali ingin meminum minuman keras akan tetapi tidak mengulangi, maka hal itu tidak menjadi kebiasaan. Dengan demikian, suatu hal yang akan menjadi suatu adat kebiasaan karena keinginan hati dan dilakukan serta diulang-ulanginya. Fungsi kebiasaan adalah memudahkan perbuatan seperti percakapan yang kita lakukan, yang menghabiskan beberapa tahun untuk mempelajarinya dan mempergunakan kerongkongan, lidah, langit-langit, dan bibir, dan terkadang untuk mengucapkan sepatah kata mempergunakan semua anggota tersebut. Anak kecil berangsur-angsur dari mengucapkannya beberapa huruf yang mudah kepada yang sukar sehingga terbentuk adat kebiasaan dan dapat berbicara dengan tidak terasa sukar sedikit pun. Menghemat waktu dan perhatian. Perbuatan yang diulang-ulang dan menjadi kebiasaan, maka seseorang dapat melakukan dalam waktu yang lebih singkat dan tidak menghajatkan kepada perhatian yang banyak. Contohnya kita menulis yang membutuhkan beberapa waktu dan perhatian yang sempurna dan mempersiapkan segala pikiran yang ada, akan tetapi dalam waktu yang sama ketika ia menulis satu baris dan dapat pula sambil menulis pikirannya melayang ke lain jurusan, maka kehidupan kita bertambah-tambah ratusan kali karena
Karena kebiasaan contoh lain yaitu perbandingan antara tangan kanan dan tangan kiri merupakan kebiasaan yang menjadikan tangan kanan lebih tangkis, lebih cepat mempelajarinya, dan apabila tangan kanannya hilang, orang dapat mengajarkan dengan tangan kirinya apa yang dikerjakan tangan kanannya. Bahkan banyak orang yang hilang kedua tangannya lalu bisa mengerjakan dengan kedua kakinya apa yang dahulu dikerjakan dengan kedua tangannya. Ada beberapa cara merubah kebiasaan buruk, yaitu berniat sungguh-sungguh. Niat tersebut tidak ada perasaan ragu-ragu, kita harus mau meletakkan diri ke tempat yang cocok dengan kebiasaan yang baik. Mengurangi perbuatan yang buruk, lagi kerjakan niat tersebut dengan kekuatan yang besar. Menghindari kebiasaan yang buruk sekaligus meninggalkannya. Carilah waktu yang baik untuk memperbaiki niatmu, kemudian ikutilah segala jejak jiwa yang menolong perbaiki niat tersebut. Janganlah pada dirimu kekuatan penolak dan peliharalah agar selalu hidup dalam jiwamu dengan mendarmakan perbuatan yang kecil-kecil tiap hari untuk menggandeng hawa nafsumu. Karena yang demikian itu dapat menolong engkau untuk menghadapi segala perbuatan kalau datang waktunya. Yang dua itu. Dua, insting dan naluri. Aneka corak refleksi, sikap, tindakan, dan perbuatan manusia dimotivasi oleh potensi kehendak yang dimonitori oleh insting seseorang. Dalam bahasa Arab disebut garizah. Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. Menurut James, insting adalah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. Para psikolog menjelaskan bahwa insting naluri berfungsi sebagai motivator, penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku antara lain. Naluri makan. Begitu manusia lahir telah memiliki hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. Buktinya, begitu bayi lahir ia dapat mencari tete ibunya dan menghisap air susu ibunya tanpa manusia lahir telah memiliki hasrat makan tanpa didorong oleh orang lain. B. Naluri berjodoh. Laki-laki menginginkan wanita dan wanita menginginkan laki-laki. Dalam Al-Quran diterangkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Naluri keibuan. Tabiat kecintaan orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Naluri berjuang. Tabiat manusia yang selalu mempertahankan dirinya dari gangguan dan tantangan. Jika seseorang diserang oleh musuh, maka ia akan membela dirinya. Naluri bertuhan. Tabiat manusia yang merindukan penciptanya yang memberikan rahmat. Kepadanya naluri ini disalurkan dalam naluri beragama. Selain kelima insting tersebut, masih banyak lagi insting yang sering dikemukakan oleh para ahli psikologi. Misalnya insting ingin tahu dan memberitahu, insting suka bergaul, insting suka meniru, insting takut, dan lain-lain. Insting merasa takut berpakar pada manusia, mengikutinya mulai masa kekanak-kanakan sampai masuk ke liang kubur. Antar insting ini dengan insting lainnya saling berdesak-desakan seperti marah, suka mencipta, suka mengetahui, dan saling mengetahui, sehingga menghambat untuk lahirnya insting takut atau menjadikan sebab akan keraguan-raguan. Dengan potensi naluri itulah manusia dapat memproduk aneka corak perilaku sesuai pula dengan corak instingnya. Perilaku seseorang kan mencerminkan akhlak. Jika perilaku baik, maka akhirnya juga baik. Terhadap perubahan perilaku dan akhlak seseorang,
Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan suatu perbuatan pada dirinya. Begitu pula apabila siswa diberi pelajaran akhlak, maka memberitahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, bersikap terhadap sesamanya dan menciptanya Tuhan. Dengan demikian, strategi sekali di kalangan pendidikan dijadikan pusat perilaku yang kurang baik untuk diarahkan menuju ke perilaku yang baik, maka dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia. Dari tenaga pendidik atau pengajar perlu memiliki kemampuan berprofesionalitas dalam bidangnya. Dia harus mampu memberikan wawasan materi, mengarahkan dan membimbing anak didiknya ke hal yang lebih baik dengan penuh perhatian, sabar, ulet, tekun, dan berusaha. Terus-menerus mengajar, hendaknya melakukan pendekatan psikologis unsur lain yang perlu diperhatikan dalam materi pengajaran dan mengarah ke perubahan perilaku yang menyimpang. Empat, lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. Lingkungan manusia merupakan apa yang melingkunginya dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam telah menjadi perhatian para ahli-ahli sejak zaman Plato, sehingga sekarang ini dengan memberi penjelasan dan sampai akhirnya membawa pengaruh Ibnu Khaldun telah menulis dalam kitab pendahuluannya, maka tubuh yang hidup tumbuhnya bahkan hidupnya tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup di dalamnya. Kalau lingkungan tidak cocok kepada tubuh, maka tubuh tersebut akan mati. Udara, cahaya, dan apa yang ada di sungai serta di lautan sangat mempengaruhi dalam kesehatan penduduk dan keadaan mereka yang mengenai akal dan akhlak. Demikian juga akal, yakni saling mempengaruhi antara akal dengan lingkungan dan antara apa yang melingkunginya. Akal tidak tetap meningkatkan ke atas kecuali dengan mempergunakan pikirannya dalam keadaan di kanan kirinya dan mengambil faedah dari lingkungan yang berada di sekitarnya. B. Lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan meliputi manusia seperti rumah, sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar agama, ideal, keyakinan, pikiran-pikiran, adat istiadat, pendapat umum, bahasa, kesastraan, kesenian, pengetahuan, dan akhlak. Pendeknya, apa yang dihasilkan oleh kemajuan manusia pada umumnya lebih banyak pengaruh pada lingkungan alam. Apabila ia telah mendapat sedikit kemajuan, lingkungan pergaulan lah yang menguasainya sehingga ia dapat mengubah lingkungan dan menyaksikan diri kepadanya. Contohnya ketika udara panas, ia menggunakan pakaian tipis dan putih agar dapat menolak hawa panas dan membangun rumahnya menurut aturan tertentu dan dapat menunjukkan walaupun manusia terpengaruh oleh lingkungan alam atau lingkungan pergaulan, namun dengan akal ia dapat membatasi dan menentukan lingkungan yang cocok untuk. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari huluk, yang menurut bahasa berarti budi, pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kedudukan akhlak dalam Islam: 1. Berhubungan erat dengan iman. 2. Akhlak menegakkan derajat orang muslim setelah takwa. 3. Akhlak mulia akan mendapatkan seseorang dengan Rasulullah di akhirat kelak. Akhlak yang baik memperberat timbangan di akhirat. 5. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Macam-macam akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak terhadap lingkungan hidup. Ruang lingkup ilmu akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu
tergolong baik atau tergolong buruk. Manfaat ilmu akhlak untuk meningkatkan derajat kehidupan manusia, menuntun kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, mengatur adab, pergaulan, berbangsa dan bernegara, serta tujuan dan manfaat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep akhlak dalam Islam. Akhlak merupakan salah satu dari pilar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah atau ibadah. Ibarat pohon, akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon tersebut setelah akar dan batangnya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri seseorang jika tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Akhir-akhir ini, istilah akhlak lebih didominasi istilah karakter yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, yakni sikap dan perilaku seseorang. Nabi Muhammad SAW dalam satu sabda bahwa kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Misi Nabi ini bukan misi yang sederhana, tetapi misi yang agung yang ternyata untuk merealisasikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni lebih dari 22 tahun. Nabi melakukannya mulai dengan pembenahan akidah masyarakat Arab kurang lebih 13 tahun. Lalu Nabi mengajak untuk menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Dengan kedua syarat inilah, akidah dan syariah, Nabi dapat merealisasikan akhlak yang mulia di kalangan umat Islam pada waktu itu. Tujuan dari kajian tentang akhlak ini adalah agar para mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang akhlak Islam, ruang lingkup, dan pada akhirnya memiliki komitmen untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian akhlak secara etimologi. Istilah akhlak berasal dari bentuk jamak khuluq yang berarti watak, tabiat, peragaian, dan budi pekerti. Imam Al-Ghazali memberi batasan khuluq sebagai khuluq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam. Dari pengertian ini, suatu perbuatan dapat disebut baik jika dalam melahirkan perbuatan-perbuatan baik itu dilakukan secara spontan dan tidak ada paksaan atau intervensi dari orang lain. Terhadap akhlak manusia dalam kehidupan modern dewasa ini, yaitu an-naniyah, madiyah, dan nafiyah. An-naniyah artinya individualisme, yaitu paham yang bertitik tolak dari sikap egois, mementingkan dirinya sendiri sehingga mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang berpendidikan semacam ini tidak memiliki ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan dan toleransi atau tasamuh, sehingga sulit merasakan penderitaan orang lain. Selanjutnya, madiyah artinya sikap materialistis yang lahir dari kecintaan pada kehidupan duniawi yang berlebihan. Hal demikian dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Hud, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan kerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya, nafiyah artinya pragmatis, yaitu nilai sesuatu yang berdasarkan pada aspek
kegunaan semata ketiga ancaman terhadap akhlak mulia ini hanya akan dapat diatasi manakala manusia memiliki pondasi akidah yang kuat dan senantiasa melakukan amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Demikian juga sebutan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut Allah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, sesungguhnya di antara yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya Wabsihat tatkala beliau bertanya tentang kebaikan atau albir dan dosa al-isim. Dalam dialog seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut. Hai wabisha, tanyalah kepada hatimu sendiri, kebaikan adalah sesuatu yang jika kamu lakukan jiwamu merasa tentram, sedangkan dosa adalah sesuatu yang jika kamu lakukan jiwamu bergejolak dan hatimu pun berdebar-debar meskipun orang yang banyak memberitahu kepadamu. Berkaitan dengan hati nurani, muncul persoalan dapat dijamin bahwa hati nurani selalu dominan dalam jiwa manusia, sehingga suaranya selalu terdengar. Mengingat dalam diri manusia terdapat dua potensi yang selalu bertolak belakang, yaitu potensi yang mengarah ke kebaikan dan potensi yang mengarah pada keburukan. Ciri dalam macam akhlak karimah dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan bagaimana perilaku akhlak yang sesuai dengan aturan Islam, seperti misalnya di dalam Al-Quran surat Asy-Syams yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan mengubah karakter manusia dari keburukan ke arah kebaikan. Hubungan antara akidah dan akhlak. Sesuai dengan pengertian di atas, akhlak merupakan manifestasi iman, Islam dan ikhlas sebagai referensi sifat dan jiwa yang secara spontan dan terpola pada diri seseorang sehingga melahirkan perilaku yang konsisten dan tidak tergantung pada pertimbangan berdasarkan keinginan tertentu. Semakin kuat dan mantap keimanan seseorang, semakin taat beribadah, maka akan semakin baik pula akhlaknya. Dengan demikian, akhlak tidak dapat dipisahkan dengan ibadah dan tidak pula dapat dipisahkan dengan akidah, karena kualitas akidah akan sangat berpengaruh pada kualitas ibadah yang kemudian juga akan sangat berpengaruh pada kualitas akhlak. Akidah dalam ajaran Islam merupakan dasar bagi segala tindakan muslim agar tidak terjerumus ke dalam perilaku syirik. Syirik disebut kezaliman karena perbuatan itu menempatkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Oleh karena itu, muslim yang baik akan menjaga segala yang memiliki akidah yang benar. Ia akan mampu mengimplementasikan tauhid itu dalam bentuk akhlak yang mulia atau akhlakul karimah.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman secara iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Pembicaraan tentang akhlak berkaitan dengan persoalan nilai baik dan buruk. Oleh karena itu, ukuran yang menjadi dasar penelitian tersebut harus merujuk pada nilai-nilai ajaran agama. Dalam Islam, akhlak menjadi salah satu inti ajaran. Fenomena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Keseluruhan akhlak Rasulullah ini juga diungkapkan oleh Aisyah radhiyallahu an saat ditanyakan tentang akhlak. Selanjutnya poin ketiga, keberanian, kebesaran jiwa, tegar, ulet, tabah, menguasai diri, perkasa. 4. Kedermawanan, murah hati, al-karom, mementingkan orang lain, al-ishar, rela, al-nail, berbakti, al-muwasyah, tangan terbuka, al-samahah. 5. Keadilan, bersahabat, bersemangat sosial, al-ulfah, silaturahmi, memberi imbalan, mukafah, baik dalam bekerja sama, kejelian dalam memutuskan persoalan, cinta, beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa untuk mencapai martabat manusia sempurna, manusia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, ishq, muhabbat, artinya kecintaan yang sangat mendalam kepada Allah yang akan melahirkan rasa kasih sayang terhadap makhluk-makhluknya. Yang kedua, syaja'ah, artinya keberanian yang tertanam di dalam pribadi seseorang sehingga berani beramar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, fakir artinya orang yang memiliki pendirian yang teguh dan perwira sehingga mempunyai rasa kemandirian yang tinggi, tidak suka tergantung pada orang lain. Selanjutnya, tasamuh, toleransi, artinya semangat tangguh rasa yang ditebarkan di antara sesama manusia sehingga mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, kasbi halal, artinya usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan agama atau halal. Kreatif, artinya selalu mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Ancaman akhlak dalam kehidupan modern. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 macam ancaman terhadap akhlak manusia dalam kehidupan modern dewasa ini, yaitu an-naniyah, madiyah, dan nafah. Mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa ingin mencapai kebahagiaan hidup, hendaknya dia mensucikan jiwanya dan sifat-sifat tercela dan berusaha memiliki ketakwaan yang tinggi. Artinya, dia harus selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dengan cara yang benar. Hadis ini ditegaskan melarang umat Islam untuk menjadikan pengemis yang bekerja dengan mengandalkan belas kasihan orang lain. Berkaitan dengan berbagai bentuk akhlakul karimah, Ibnu
miskawai menunjukkan berbagai macam kebajikan sebagai berikut. Kearifan. 1. Kearifan. Pandai. Al-jaham, kecepatan dalam membagikan kesimpulan yang melahirkan pemahaman. Ingatan, kecepatan dan kemampuan berimajinasi. Berpikir, kemampuan untuk menyesuaikan antara ide dengan relasi. Kejernihan pikiran, kesiapan jiwa menyimpulkan hal yang tidak dikehendaki. Ketajaman dan kekuatan otak, kemampuan jiwa untuk merenungkan masa lalu atau sejarah. Kemampuan belajar dengan mudah. Kekuatan dan ketajaman jiwa dalam memahami sesuatu. 2. Kesederhanaan. Poin dari kesederhanaan: rasa malu atau al-haya. 2. Tenang atau al-da'at. 3. Sabar atau al-sabur. 4. Dermawan atau al-sakha. 5. Integrasi atau al-huriyah. Selanjutnya puasa atau al-qanaah. Loyal atau al-damatsa. Berdisiplin diri atau al-intijham. Optimis atau berpengharapan baik. Al-huda. Kelembutan al-musalamah. Agung berwibawa al-wikar.